Kalau kalian ditanya, pernah nggak membayangkan misalkan Roy Keane itu melatih Arsenal, Patrick Vieira melatih MU, swap. Steven Gerrard melatih MU. Mungkin nggak Bung Gita Suwondo itu terjadi di dunia sepak bola sekarang? Professionally harusnya mungkin, professionally ya. Ya. Tapi apa ya istilahnya, menghindari kecaman netizen itu salah. Netizennya mereka loh, Netizen kita nggak penting gitu ya. netizen mereka, garis keras mereka, garis fans club, garis keras mereka itu pasti ada di pikiran mereka. Nah, Atau adalah hati mereka yang tidak akan terima. tapi Mungkin karena secara profesional kenapa enggak di hire, Iya. misalnya CVG di hire dengan angka yang tidak pernah dilakukan terhadap Arsenal kepada pelatih-pelatih lain, terlalu jauh lebih kalau cocok. Tapi gue juga nggak terlalu yakin kalau mereka gini. Stevie G apalagi ya, contohnya Stevie G, dia adalah one man club kan, Ya. harus dibilang. Seumur hidup dia bersama Liverpool. Kalaupun dia melatih nggak bersama Liverpool, pengennya mungkin Liverpool, tapi kan nggak bisa langsung melatih, langsung ya, sekolah dulu deh, harus sekolah dulu. deh. Ya, kalau pemain kan dia sebagai satu one man club, jadi agak susah. Sama aja kayak gini loh, ngarepin Maldini dan Baresi tiba-tiba melatih internasional ini. Melatih Juve. Bahkan kalau kita lihat kan Maldini tidak jadi pelatih pun dia board of directornya AC Milan yang dipilih. Jadi itu sangat sulit. Maksud gua hati mereka yang pasti tidak akan, terutama kalau misalnya Stevie G harus ke Arsenal atau Stevie G harus ke Liverpool seperti itu. Atau Frank Lampard, taruhlah dia besarnya kan memulai karirnya di West Ham ya, bukan di Chelsea. Tapi kan dia besarnya dan jadi pemain terkenal bersama Chelsea. Legendanya di Chelsea. Ya, pasti akan ada semacam apa ya, penolakan dari dia. Kalau ada klub lain kenapa gue nggak klub lain? Kenapa harus saingan utama mereka pada saat mereka menjadi pemain? Tadi pernah kebayang nggak? Ini makanya yang kan kita membahas yang unik-unik aja kan. Iya, betul. Di What It Was ini kita yang unik-unik. Kebayang nggak? Lu pernah membayangkan itu nggak terjadi? Misalkan lu penggemar Arsenal membayangkan, buset, Roy Keane loh melatih Arsenal. Pernah bayangkan? Gue nggak pernah membayangkan, tapi gue mengharapkan. Kenapa? Buat rame-rame. Artinya gini, Roy Keane dan Patrick Vieira oke udah bersama Crystal Palace. One day kan dia pasti akan ada di kalau dia sukses bersama Crystal Palace, dia kan akan melatih klub yang ada di Big Six gitu kan. Misalnya, nah bisa nggak dia melatih bukan Arsenal tujuannya? Misalnya Manchester United, kebalikan dengan Roy Keane. Kan pasti akan seru dan mereka akan berantem lagi dari masing-masing fans ya. Pada saat mereka jadi pemain mereka ribut, pada saat mereka menjadi pelatih dengan persaingan Premier League seperti sekarang ini pasti akan terjadi. Tapi sulitnya adalah itu harapan gue doang. Lebih bukan harapan, lebih pengen melihat bisa nggak? Karena gue berpendapat bahwa secara profesional harusnya bisa, tapi secara apa ya, secara psikologis, secara keengganan mereka untuk melakukan itu yang membuat gue nggak yakin kalau mereka akan melakukannya. Kecuali kayak Luis Figo, dia pernah ada di 2 klub kan, Barcelona, terus di Real Madrid. Nah, kalau gue tanya, Luis Figo melegenda di mana? Ya nggak ada. Persoalannya adalah pemain yang bukan one man club, bukan cuma one man club. Ya itu tadi, Frank Lampard kan bukan legendanya benar-benar legenda Chelsea, dia pernah di West Ham, tapi kan dia besarnya bersama Chelsea, dia merebut berbagai macam kejuaraan bersama Chelsea. Kalau Patrick Vieira kan juga bukan hanya main di Arsenal, meskipun legendanya bersama Arsenal. Dan tadi kalau di Italia bisa kejadian kan, Conte ya bisa melatih klub di luar Juventus. Di luar Juventus yang membesarkan namanya dia. Iya, tapi kan mungkin Conte ukurannya bukan kayak Baresi maupun Maldini ya, yang benar-benar sangat legendanya itu ya. Artinya orang nggak pernah benar-benar Conte dulu mana? Yang kita tahu adalah dia Juventus. Tapi kan nggak semua orang berpendapat bahwa satu-satunya Juventus. Jadi masih saru-saru dikit. Jadi mungkin aja dia melakukan itu. Nggak bilang bahwa Antonio Conte Juventus. Jadi nggak langsung attach pada Juventus gitu sih Antonio Conte. Nggak ngomong kalau kayak Del Piero Juventus. Iya gitu. Betul. Tanya Del Piero, dia mendingan melatih di Australia kali daripada harus melatih di. Nggak gampang loh. Legenda yang melatih klub yang pernah membesarkan dia, dan itu terbukti banyak yang juga gagal kan. Iya betul. Ada legenda mungkin kayak ini siapa namanya pelatih Juventus sebelum ini kan dia, bukan Andrea Pirlo. Dia kan bisa dibilang legenda, tapi kan dia pernah sama Milan, dia pernah sama Juventus. Iya di Inter. Artinya dia bisa aja jadi pelatih karena dia benar-benar legenda di mana sih? Iya secara personality dia bisa dibilang legenda.
di tim nasional Italia sebenarnya. Dia nggak ada bersama klub ya, dia benar-benar dianggap suksesnya bersama tim nasional Italia Azzurri ya. Jadi ya mungkin aja dia pindah ke salah satu dari 3 klub itu gitu. Kalau misalkan Zidane kan enak ya, melegenda bersama Madrid, melatih Madrid, tiba-tiba dia melatih Barcelona di sini. Mungkin ya? Gak yakin gue Zidane akan melakukan, tapi gini, ukurannya gini kalau gue bilang. Kalau di runut Frank Lampard, Stevie G, Roy Keane, terus Patrick Vieira, Zidane mungkin yang paling mungkin. Nah, kalau gue lihat Zidane melatih Barcelona, kebayang. Gue nggak ngeliat terlalu banyak attachment di Zidane kepada, tapi Zidane juga belum pernah melatih lain selain Real Madrid. Ya, itu persoalannya. Atau gitu, Pep Guardiola. Itu yang gue paling nggak bisa. Ya, contoh utamanya adalah Pep. Kalau gue harus jadi contoh Spanyol adalah pada saat dia nanti balik ke kampungnya. Lucu juga kalau dia sampai melatih Real Madrid ya. Bahkan gue nggak yakin dia akan melatih Atletico Madrid, even Atletico Madrid. Kalau di Inggris kan dia sudah pernah menyebut dia tidak akan melatih klub Premier League lain setelah kalaupun dia keluar dari Manchester City. Yeah. Berarti harapan orang misalnya publik MU berharap fans MU wah dapat pelatih sekelas Pep jadi ini gitu. Udah. Atau kita nggak bisa mempercaya omongannya 100%. Tapi gini, kalau Pep gue percaya omongannya dia 100%. Yang gue tidak percaya adalah sosok yang namanya Florentino Perez. Kalau dibilang Madrid. Artinya gini, Xavi kan dianggap belum berhasil lah sejauh ini ya. Kita lihat sampai sejauh mana. Kalau Barcelona terus kayak gini, nggak menang UEFA Europa League juga, nantinya nggak menang Liga Spanyol atau mereka jauh banget bedanya di Liga Spanyol. Worst lagi adalah kalau mereka nggak masuk zona Liga Champions, bisa dia diganti dan pasti akan ada Pep. Tapi pasti ada gangguan dari Florentino Perez kalau melihat Ancelotti nggak juga berfungsi yang bagus, nggak jadi juara Liga Champions. Kenapa nggak Pep ditarik ke ini kan? Ukurannya adalah Florentino Perez kan akan melakukan segala macam dengan yang namanya uang gitu loh. Ya, Zidane bisa pindah melalui kertas tisu. Betul. Tapi gue ini ya, Pep kan gue anggap punya semacam keteguhan hati yang tidak melakukan itu. Kalau dia udah bilang dia tidak akan melatih Premier League lain kecuali City, gue tetap percaya bahwa dia tidak akan melatih. Percaya itu ya. Tidak akan melatih. Karena gue berharap dia melatih MU biar seru dikit. Mungkin dia melatih di Spanyol yang tempat lain, tapi mungkin Getafe itu segala macam. Atau mungkin ya. Ke Italia lah. Mana? Italia. Iya, Brescia. Masuk balik ke zaman enggak lah, kelas Juve gitu. Ya, bisa. Selama cocok tantangan kan dia pasti. Dia pindah pun tidak pernah melatih tim yang middle down lah ya, nggak pernah. Dia pasti tim papan atas. Betul. Ini contohnya adalah kalau sampai suatu saat musim ini lah, kalau dia kan target utama City adalah juara Liga Champions. Tiba-tiba dia menjadi juara Liga Champions, terus perlu tantangan baru. Karena kan dia hampir aja berhasil jadi juara Liga Champions. Dan tahun ini mungkin aja. Terus ada tantangan lagi. Nggak yakin kan kalau melihat keadaan sekarang Real Madrid akan cari pelatih baru. Jadi otomatis mau nggak mau kalau Xavi nggak berhasil kan ke Barcelona. Tapi dengan keuangan Barcelona, apakah kalau Xavi nggak berhasil di Barcelona, menurut Pep akan diminta membenahi Barcelona. Jadi hilanglah impian kita melihat bahwa Pep akan ada di bukan impian kita. Impian apa ya? Impian lu kali. Harapan. Gue tuh seneng yang seru-seru gitu soalnya. Ya cuma pengen lihat aja, nggak pengen lihat kinerjanya dia, hanya pengen lihat mampu nggak mau nggak dia melakukan kan itu. Kita nggak menentukan juga, tapi kita berharap sebagai penikmat sepak bola, nah kita ngulik-ngulik yang asik ini kan mungkin nggak? Gue udah kayak Herman Paris buat tangan gue. Dan kalau gue lihat, utang gue kan. Dan kalau gue lihat ya dia lebih akan ke Italia ketimbang dia akan masuk ke Spanyol, karena Spanyol kan cuma 3 klub itu ya. Dan gue nggak yakin dia akan ke Atletico maupun ke Real Madrid dengan kondisi sekarang ya mau nggak mau ya pastinya akan ke arah klub-klub yang ada di Spanyol. Balik ke Barcelona. Ya. Kalau Xavi nggak berhasil, bisa jadi tuh bahaya kan kalau tiba-tiba drop terus. Ya orang kan bilang pada saat Xavi direkrut mereka 10 poin di bawah Real Madrid. Sekarang 16 poin di bawah Real Madrid. Pekan keberapa nih? 15 Iya, 16. Jadi ya segala sesuatu setelah melawan Real Betis ya, kalah 0-1 lawan Real Betis. Dan kalau lihat ukurannya kan orang cepat aja mikir bahwa Xavi ini secara historis dia yang membawa Barcelona ke UEFA Europa League, bukan Ronald Koeman. Padahal sebenarnya itu kan sisa kerja dari Ronald Koeman gitu loh. Tapi kalau Xavi Hernandez melatih Madrid
Enggak. Namanya juga yang unik-unik yang aneh-aneh. Real Madrid gila aja lu pas sampai Udah gak punya pengalaman. Oke, kalian punya cerita lah nggak? Punya harapan nggak? Punya bayangan nggak? Ini loh, legenda yang salah kamar. Maksudnya legenda klub A melatih klub B, karena klub A nya nggak ngasih kesempatan. Misalkan Patrick Vieira nggak dikasih pelatih Arsenal, ya dia melatih MU. Bisa jadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan itu kayaknya menambah seru berita-berita sepak bola dan enak bikin konten. Gue malah lebih berpikir gini, terlepas apapun Thierry Henry punya kemampuan seperti itu ya, walaupun dia legenda Arsenal, itu kan orang kayaknya pindah sana pindah sini enak-enak aja. Dia pernah balik ke Monaco gagal ya? Iya, iya itu dia kan belum pernah sebagai asisten mungkin lah. Asisten ya, asisten walaupun pelatih nggak juara juga dia ya bersama Belgia. Terus lu membayangkan dia di klub mana? Klub yang sering digolin sama dia dulu. MU atau Spurs. Kalau Spurs out of the question lah kalau mereka. Wih. Legenda Arsenal melatih Spurs, keren. Adebayor mungkin melakukan itu, tapi dia kan bukan legenda mana-mana. Adebayor legenda mana? Oke, thank you Bung Kita Suwodo. Kita cari lagi nanti materi-materi yang seru, yang unik, kita ulas dengan asik. Oke. Sampai ketemu di What Wilas lainnya. Salam bola untuk kebaikan. Soalnya lu, siapa tahu mati gue.